Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, lebih dari 75 tahun Palestina membara menjadi ajang rebutan manusia-manusia tamak durjana, musuh-musuh Islam. Lihatlah, apakah mereka memperlakukan saudara-saudara kita di Palestina sebagai manusia? Tentu tidak. Ratusan ribu nyawa dan tumpahan darah tidak pernah masuk dalam perhitungan mereka. Saudariku, mengapa keburukan itu berlangsung begitu lama? Jawabnya adalah karena masalah ini tidak diselesaikan dengan cara yang benar, yaitu jihad fi sabilillah oleh tentara khilafah. Ini adalah hukum syara yang ditetapkan Allah untuk melenyapkan kezaliman di muka bumi. Lantas pertanyaannya, mengapa kita tidak melaksanakan solusi yang benar itu? Karena kita umat Islam belum mampu. Banyak dari umat ini yang belum paham kewajiban ini. Bahkan yang menyakitkan di antara umat justru mengusulkan untuk mengambil solusi yang didiktekan oleh musuh-musuh Islam. Agar kita mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar, maka perlu kita memahami beberapa hakikat berikut. Yang pertama, negeri Palestina ini adalah negeri Islam, milik umat Islam. Di sanalah Rasulullah Muhammad SAW mengimami beberapa nabi salat di Masjidil Aqsa, dan itu menjadi isyarat tentang kepemimpinan umat Islam. Dan kemudian di tahun ke-15 Hijriah, Palestina ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan menjadi bagian dari negeri Muslim. Jadi persoalan pendudukan Palestina dan juga pembebasannya ini mutlak menjadi urusan umat Islam dan bukan hanya warga Palestina atau bangsa Arab saja. Fakta kedua, persoalan Palestina ini adalah sesungguhnya persoalan pendudukan dan perampasan negara oleh musuh Islam. Karena masalahnya perampasan, tentu solusinya adalah merebut kembali, tidak ada solusi yang lain. Seperti persoalan yang terjadi dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi di masa Nabi Sulaiman. Apakah solusi normal jika kemudian bayi itu dibagi dua, artinya dibunuh atau dimusnahkan? Tentu tidak. Fakta yang ketiga, konflik Palestina dengan Zionis Yahudi hakikatnya adalah konflik dengan para penjajah negara barat. Karena mereka lah yang telah melahirkan negara Israel, mereka support dengan dana, tentara, amunisi, senjata, dan lain-lain. Jadi artinya kita tidak bisa memisahkan mereka dari konflik ini. Bahkan Palestina ini menjadi pangkalan militer untuk mereka dan ibaratnya menjadi pedang yang siap memenggal leher umat Islam. Fakta berikutnya adalah bahwa termasuk hal yang naif dan dangkal jika seseorang berpikir kalau negara barat itu netral, ya, tidak berpihak dalam menyelesaikan masalah Palestina. Kalau kita perhatikan usulan proyek politik Eropa dan Amerika terhadap Palestina adalah untuk menjaga hegemoni Yahudi, tidak untuk Palestina tapi untuk seluruh negara wilayah Arab, dan itu adalah kepentingan hegemoni barat, ya. Dan akhirnya mereka pun mengajak semua pemimpin muslim, semua dunia untuk memandang masalah Palestina hanya masalah kemanusiaan yang perlu untuk dibantu dengan bantuan kemanusiaan. Hakikat yang berikutnya adalah kalau kita melihat para penguasa negeri muslim, mereka itu adalah para agen penjajah. Istilahnya untuk menggerakkan satu jari saja, menggerakkan telunjuk mereka, itu mesti mendapat izin dari mereka. Kalau tidak, kalau mereka memang benar-benar membantu, tentunya mereka tidak akan setega itu membiarkan Palestina menjadi santapan empuk Zionis Yahudi. Fakta berikutnya adalah bahwa bantuan dana dari negara yang disebut dengan negara donor, baik dari negara penjajah maupun negara Arab, sesungguhnya itu adalah harga atau uang politik saja bagi kemajuan proyek mereka hegemoni Yahudi di Palestina. Fakta berikutnya adalah bahwa penguasa negeri Arab di sekitar Palestina terbukti tidak mampu
untuk mengenyahkan entitas Yahudi Zionis ini. Padahal kita tahu semua tentara Israel ini sangatlah lemah menghadapi sekelompok anak kecil. Apatah lagi jika mereka nanti menghadapi pasukan mujahid, tentara khilafah yang berkomit untuk membebaskan Palestina. Fakta yang berikutnya adalah bahwa usulan ya tentang solusi Palestina yang selama ini ya dirundingkan, entah itu perdamaian, gencatan senjata, atau solusi dua negara, ataupun kemudian mengirim tentara dari berbagai negara untuk perdamaian, terbukti tidak menyelesaikan masalah tersebut, karena sampai hari ini ya tentara Zionis Yahudi masih bercokol ya di tanah Palestina. Nah, karena itu dengan tuntunan fakta dan hakikat tadi itu, maka kita menyimpulkan ya, secara benar dan kita paham bahwa kunci untuk persoalan ini adalah dengan tegaknya daulah Islam khilafah yang akan memerintahkan tentaranya untuk membebaskan kezaliman dimanapun. Karena khilafah adalah negara adidaya baru yang akan menyejahterakan ya, seluruh umat manusia dengan penerapan syariat Islam. Dan negara khilafah lah yang akan membebaskan setiap jengkal negeri manapun yang dizalimi. Saudaraku rahimakumullah, tentu tegaknya khilafah ini tidak tiba-tiba ya, bukan turun dari langit sebagai sebuah bantuan dari Allah, tetapi harus diperjuangkan dan itu menjadi kewajiban umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.